Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan dan konsisten di dalam menghadiri majelis ilmu. Semoga dengan kesabaran kita dalam bermajelis, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi panutan kita, dan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Jemaah sekalian berbahagia, sekarang kita akan membahas bab yang ke-27, bab ma jaa fit tatayyur, bab tentang tatayyur. Walaupun hal ini telah kita jelaskan secara umum pada bab-bab sebelumnya, namun pada bab yang sekarang ini akan dijelaskan secara terperinci berkaitan dengan tatayyur. Apa itu tatayyur jamaah sekalian? Tatayyur itu atau tiarah, ya tulisan Arabnya adalah yang menggunakan kata dari asal kata to ya ra, yang bermakna adalah mengait-ngaitkan nasib sial dengan sesuatu yang dilihat. Mengait-ngaitkan nasib sial dengan sesuatu yang dilihat, didengar, atau dengan angka-angka tertentu yang dengan hal tersebut dianggap mendatangkan kesialan. Asalnya tatayyur ini jamaah sekalian, kalau dalam bahasa Arab itu namanya ta'ira, tair berarti burung, tair yatir yang terbang. Makanya ta'irah itu diartikan pesawat, ta'irah karena dia terbang. Kenapa? Ya, apa hubungannya dengan ya burung tersebut sehingga dikatakan tatayyur? Karena pada zaman jahiliyah dahulu orang-orang Arab tatkala hendak bersafar, ya bahkan bukan di zaman jahiliyah saja, di zaman-zaman Nabi Musa, di zaman dahulu ada hal-hal yang seperti ini. Ya terkhusus kepada orang-orang Arab jahiliyah terdahulu, mereka menuju kepada suatu jenis burung tertentu kalau ingin melakukan safar. Jadi kalau dia ingin melakukan safar, apalagi kan di zaman dahulu itu ya padang pasir dan banyak hal-hal yang bisa menghalangi safarnya, mana musim dingin atau musim panas dan lain sebagainya. Yang mereka ketika ingin bersafar, mereka mendatangi ya seekor burung tertentu, kemudian mengusirnya, menerbangkannya, diusir, ya supaya burung tersebut terbang. Apa yang mereka inginkan adalah jika burung tersebut terbang ke sebelah kanan, maka mereka melanjutkan perjalanan mereka. Ini bernasib baik nanti ini, tak ada halangan kalau burung ini arahnya mengarah ke kanan kalau terbang. Ini menunjukkan tidak ada halangan nanti, tidak ada sesuatu
musibah yang terjadi kalau kita melakukan perjalanan. Namun sebaliknya, jikalau burung tersebut terbang ke arah kiri, maka mereka membatalkan perjalanan karena dianggap ini bisa pertanda akan ada kesialan yang terjadi. Sehingga ini dikatakan, kenapa dikatakan tatoyur? Tatoyur dari asal kata burung yang diterbangkan, tatoyur. Maka dari sini jamaah sekalian berbahagia, orang Arab jahiliyah mengatakan jadi tidaknya satu urusan mereka dengan burung tersebut. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengulangi sebanyak 3 kali, mempertegas tiara itu syirik, tiara itu syirik, tiara itu syirik, yaitu menganggap sesuatu yang dilihat atau yang didengar sesuatu yang menunjukkan kesialan yang akan dia hadapinya. Ya, kalau di negeri kita ini kebanyakan dipahami dengan apa? Istilah pamali. Sebagian orang menamakan hal tersebut dengan pamali, yang menganggap bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak boleh karena bisa mendatangkan kesialan. Padahal hal tersebut juga tatayur dan menjadikan hidup semakin sulit. Di antara praktik-praktik tatayur jamaah sekalian yang telah diteliti oleh salah seorang ya dai dari berbagai tempat, ya, menganggap misalnya angka 13 itu angka sial. Pernah dengar ini? Pernah ya? Tradisi menganggap sial angka 13 seperti ini berasal dari orang kafir jamaah sekalian berbahagia. Ini tentunya perkara yang tidak logis. Kenapa mengkait-kaitkan angka tersebut dengan sesuatu yang akan dihadapinya? Makanya terkadang ada orang tidak mau pakai nomor 13, baik itu baju bola atau apalah, nomor 13 dianggap angka sial. Juga termasuk yang disebutkan di sini adalah angka 4 misalnya, atau angka berapalah, ya tidak tahu, bisa langsung kita ditanyakan kenapa itu terkadang ada suatu bangunan kalau pakai lift biasa tidak ada angka 4 atau angka sekian, tidak ada. Ada apa itu? Nah, di sini diantara penelitiannya, iya, bahwasanya dahulu memang dianggap oleh orang angka kesialan. Tentunya hal ini sesuatu yang tidak diperbolehkan karena menganggap hal tersebut bisa menjadikan sial baginya. Di antaranya juga ada yang menganggap sial bagi wanita hamil jika suaminya masuk dan keluar toilet dengan menggantungkan handuk di lehernya. Dengan anggapan apa? Menganggap perkara ini bisa mendatangkan sial, yaitu janin yang ada di perut bisa terikat dalam tali pusarnya. Apa hubungannya? Ini yang jadi masalah. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Ini yang dianggap tatoyur jamaah sekalian berbahagia, karena tidak masuk akal, tidak ada sama sekali hubungannya. Tidak ada hadis yang menjelaskan, tidak ada ayat yang menjelaskan. Meyakini bahwa jika seorang gadis atau perawan duduk di depan pintu, maka dia akan susah menikah. Karena yang seperti ini juga. Keyakinan ini, ya, orang yang menulis kitab ini mengatakan ini tersebar di Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan Papua. Keyakinan terkait burung gagak misalnya, jika burung gagak berkumpul dan terbang di langit, maka pertanda bahwa akan ada kerabat yang akan meninggal. Keyakinan ini tersebar di Banyumas, Jawa Tengah, dan Jombang, Jawa Timur. Keyakinan sebagai masyarakat kala terjadi hujan gerimis saat matahari terik. Apa Nabi bilang biasa orang tua dan setan ya. Yang kami pelajari dulu kalau ketika di SMP SMA itu namanya hujan senital. Ya, senital. Hujan kemudian terik matahari.
Ya mungkin katanya salah dengar jadi dikatakan hujan setan. Padahal bahasa ininya apa namanya? Fisikanya atau geografi itu hujan zenital namanya. Sehingga mereka beranggapan bahwa ya saat matahari terik menandakan, ketika hujan gerimis saat matahari terik menandakan bahwa ada orang yang akan meninggal dunia. Termasuk yang sekalian berbahagia, beberapa hari yang lalu, malam Rabu yang lalu, sebagian kita melaksanakan sholat khusuf, ya sholat gerhana. Dan Nabi SAW menjelaskan, ingin ya menafikan keyakinan orang terdahulu yang menganggap kalau terjadi gerhana itu ada pembesar yang lahir, ada orang yang meninggal. Makanya Nabi SAW menjelaskan bahwasanya laisa li mauti ahadin, maka maqala sallallahu alaihi wasallam, hal tersebut terjadi, gerhana tersebut terjadi bukan karena ada yang meninggal dan ada yang, dan qadar Allah pada saat itu jamaah sekalian, gerhana terjadi dan qadar Allah menakdirkan ya bersamaan dengan meninggalnya anak beliau sallallahu alaihi wasallam Ibrahim. Sehingga khawatir orang-orang sekitarnya menganggap benar ini ternyata. Dari situlah Nabi SAW ini menangkal ya keyakinan tersebut, tidak ada sama sekali hubungannya. Dan tentunya jamaah sekalian, sholat gerhana yang telah kita lakukan dengan panjangnya bacaan yang kita baca, ruku yang kita panjangkan, ya sujud yang kita panjangkan, ini menunjukkan sesuatu yang bukan biasa-biasa saja. Kejadian gerhana itu bukan biasa-biasa saja jamaah sekalian berbahagia. Sehingga kita dianjurkan memperpanjang sholat kita. Coba seandainya gerhana terus menerus, ya, dalam ayat lain disebutkan seandainya qul ara'aitum, ya seandainya Allah menjadikan semua kehidupan kita malam, siapakah yang akan mendatangkan siang? Atau sebaliknya, semua kehidupan kita adalah siang, siapakah yang akan mendatangkan malam? Dan kita syukur jamaah sekalian berbahagia, walaupun musim hujan dan Allah yang telah mengatur hujan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk menjemur pakaian pagi-pagi. Walaupun terkadang hujan pagi juga, tapi alhamdulillah kebanyakan kita lewati. Nanti hujan biasanya siang atau jelang sore. Kita syukur jamaah sekalian berbahagia, Allah telah mengatur hujan tersebut. Terkadang ada kita lihat hujan setengah, hujan lokal, kita yakini bahwasanya Allah Maha Kuasa mengatur segala-galanya. Kalau hujan berhari-hari di zaman Nabi SAW saja jamaah sekalian, sebagaimana pernah kita sebutkan, ketika ada orang Arab ya yang Badui atau semacamnya, Nabi SAW berkhutbah minta, dan dia berdiri mengatakan, ya Rasulullah, sudah lama kita ini tidak diturunkan hujan, tidak diguyur hujan, begitu banyak hewan-hewan yang meninggal, mati, tumbuh-tumbuhan pada mati, mintalah kepada Allah agar diturunkan hujan. Maka hujanlah sepekan berturut-turut, sampai Jumat berikutnya tidak berhenti hujan, mungkin sudah mulai banjir ya. Kemudian orang tersebut berdiri lagi, ya Rasulullah, minta agar hujan ini sudah dicukupkan. Dan Nabi pun SAW berdoa agar dicukupkan untuk di sekitar tersebut. Nah, ini diantara yang harus kita syukuri jamaah sekalian berbahagia. Terkadang kita melihat sesuatu yang kita tidak suka saja, tanpa melihat sesuatu yang begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa doa saya tidak dikabulkan ini? Padahal begitu banyak doa kita telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal begitu banyak kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita. Justru kita kebanyakan kufur nikmat, tidak mensyukurinya. Bahkan jamaah sekalian, kalau awal-awal hujan itu biasanya itu dianjurkan membasahkan diri kita. Yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hujan adalah berkah sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan memperbanyak doa ketika hujan turun dan sebagainya. Dan ketika hujan selesai turun, kita mengatakan mutirna bi fadlillah, ya, kami telah diguyur hujan dengan keutamaan dari Allah SWT dan rahmatnya.
mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Ada juga yang beranggap jamaah sekalian, sebagian orang di Wonogiri katanya, di sini sesuai dengan penelitian beliau, meyakini bahwa jika anak lahir pada waktu maghrib maka anak tersebut akan meninggal dengan kondisi yang mengenaskan, yaitu tewas dimakan singa. Untuk itu mereka membuat ritual yang disebut dengan ruatan. Ritual ini ditujukan agar sang bayi terhindar dari keburukan. Selain ritual ruatan jamaah sekalian, agar sang bayi terhindar dari terkaman singa di kemudian hari, maka tali pusarnya diambil dan dicampur dengan asam jawa, gula merah, dan diletakkan di pensil, sedotan, dan beberapa benda yang lainnya, lalu dikuburkan di samping rumah. Ya, ini terkadang kita dapatkan ini, ya, orang kasih bodoh-bodoh kita, kasih untuk menguburkan ari-ari misalnya, harus dikasih campur ini, ya, dengan keyakinan yang khurafat tentunya, tidak ada sama sekali hubungannya. Ya, kalau mungkin tujuannya misalnya agar tidak dikais-kais oleh binatang-binatang seperti anjing dan sebagainya, mungkin bisa. Tapi kalau ada keyakinan bahwasanya nanti akan terkena begini bayinya dan sebagainya, tidak ada sama sekali hubungannya. Di Saudi itu jamaah sekalian, ya subhanallah, alhamdulillah, anak kami 3 lahir di sana, tidak pernah kami lihat di mana itu ya hari-harinya, atau dikemanakan semua itu. Sama sekali berbahagia. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya. Ya, walau kita mau kuburkan tapi agak ke dalam, supaya tidak dikais-kais oleh binatang, dan tidak perlu dengan ada campuran-campuran tertentu. Sebagian orang meyakini bahwa mencium tangan anak kecil akan menjadikan anak tersebut akan menjadi tukang meminta-minta. Pernah dengar ini ya? Kalau dicium katanya tangannya anak kecil itu, jangan, tidak boleh, pamali, nanti mau jadi tukang minta-minta anak itu. Ini apa hubungannya jemaah sekalian berbahagia? Kalau mau cium di pipinya kah, kepalanya kah, dan lain-lainnya. Ini sama sekali tidak ada kaitannya jemaah sekalian berbahagia, dan harus kita hindari keyakinan seperti ini. Siapa yang ajarkan kita? Siapa yang menciptakan segala sesuatu? Siapa yang mengatur hal yang gaib? Allah. Siapa yang mengatur ke masa depan kita? Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hubungannya dengan itu semuanya? Nanti kita bisa meyakini sesuatu bahwasanya ada hubungannya. Kalau secara akal tidak ada hubungannya, nanti kita meyakini ada hubungannya kalau ada dasarnya dari Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini merupakan perkara yang kita tidak lihat, perkara gaib. Makanya jemaah sekalian, ada sesuatu yang ibadatu ghair ma'qulatil makna, ada ibadah yang tidak bisa tercerna oleh akal. Apa maksudnya ibadah ini? Tapi kita tetap tunduk untuk melakukannya. Misalnya kenapa kita berwudu cuci tangan dulu? Misalnya kenapa kalau buang angin misalnya, akramakumullah, kita harus berwudu. Seperti itu. Apa hubungannya? Tidak perlu kita tanya-tanya, karena ini memang ada syariatnya. Karena memang kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, harus tunduk dengan apa yang Allah perintahkan, dan kita harus yakini semua apa yang Allah perintahkan kepada kita pasti ada hikmahnya. Kita tahu atau kita tidak tahu, tidak usah kita cari tahu. Kenapa? Karena kita akan beribadah nanti karena hikmah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada orang puasa misalnya, puasa tujuannya untuk apa? Diet misalnya. Ini bukan untuk Allah Subhanahu wa taala kan? Untuk mengurangi bahaya penyakit misalnya. Bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Salat supaya sehat. Puasa supaya sehat. Itu kebelakangan itu. Jamaah sekalian berbahagia, yang penting kita laksanakan kewajiban kita dulu. Itulah maknanya Islam. Artinya Islam, istislam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dilarang tentang sesuatu, kenapa dilarang ini dan itu? Tinggalkan saja, Allah yang larang, Nabi kita yang larang. Sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, pasti ada hikmahnya itu. Walaupun nanti padahal jamaah sekalian berbahagia, Al-Qur'an itu diturunkan secara sempurna dan sudah menjadi sempurna itu dengan meninggalnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam 1440 tahun yang lalu. Nanti belakangan
Barulah ada ilmu-ilmu modern yang membuktikan ini ada hikmahnya, ada hikmahnya ini, ada hikmahnya ini. Sehingga mereka ada yang sudah mulai masuk Islam. Tapi sekali lagi, kita beribadah karena memang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah karena kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, ya ayuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Tuhannya Ka'bah ini. Jadi kita tidak menyembah Ka'bah jemaah sekalian, itu cuma kiblat saja. Kita tidak menyembah Ka'bah, itu hanya kiblat, supaya satu bersatu semua kaum muslimin di sana. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in. Kenapa kita mesti menyembah Allah? Karena dialah Allah yang telah memberikan makan kepada kita dan memberikan kenyamanan dari rasa takut. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seenak-enaknya makanan di depan kita, semahal-mahalnya jemaah sekalian, kalau kita sakit, sariawan, sakit gigi, kita tidak bisa menikmatinya. Apapun makanan kita, lauk seadanya. Bahkan dulu ketika kami masih mahasiswa di Setiba jemaah sekalian, ya mungkin pernah dia merasakan. Ya dahulu tidak ada lauknya kasih teman itu. Ya nasi, kemudian dia cari apa? Dia petik cabai. Nasi sama cabai saja. Subhanallah, dia nikmati. Ya bahkan ada saudara-saudara kita yang masukkan, subhanallah, mencari makanan di tempat sampah, roti di tempat sampah. Justru kita mubazir, ambil sengaja, ambil banyak-banyak dan kebanyakan kita dapatkan di pesta-pesta biasanya. Dia sengaja ambil banyak bukan untuk menghabiskan, untuk mengatakan ini hebat. Yang sekarang berbahagia. Saudara kita di sana cari makanan di tempat sampah. Kita justru membuang makanan. Ambil secukupnya jemaah sekalian. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Sembahlah Tuhannya Ka'bah ini yang telah memberikan makan kepada kalian ketika kita lapar dan memberikan rasa nyaman dari ketakutan. Ya juga diantara keyakinan yang diyakini oleh sebagian, menganggap bahwa orang yang meninggal pada hari Sabtu maka hal tersebut akan mengantarkan wafat kepada orang lain dari kerabat atau tetangganya. Juga ada yang menganggap, sebagian orang yang menganggap bahwa jika tanggal lahir anak sama dengan tanggal orang tuanya, baik ayah ataupun ibunya, maka akan menimbulkan pertikaian dan permusuhan dalam keluarga tersebut. Solusinya apa? Anak tersebut disimpan atau dibuang di luar rumah dan dibiarkan hingga ada orang lain mengambil anak tersebut untuk dirawat. Dan tentunya keyakinan-keyakinan yang menyesatkan, jamaah sekalian berbahagia, menyesatkan dan menyebabkan kezaliman. Tentunya ini merupakan dari waswas syaitan, bisikan-bisikan syaitan, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Ya ada juga di sini sebutkan, jika ada anak gadis perawan yang memakan bagian sayap ayam, maka suatu saat suami perempuan tersebut akan dibawa pergi dari tempat tinggal asalnya. Ini semua adalah contoh-contoh praktik tatayur jamaah sekalian yang ada di negeri kita. Ini masih sedikit, masih banyak lagi yang tidak disebutkan. Intinya sesuatu yang kita pernah dengar atau kita lihat, dianggap hal tersebut ada hubungannya untuk kesialan, nasib, padahal secara akal tidak ada sama sekali hubungannya, maka tidak boleh kita yakini. Kalau ada yang beritahu kita seperti itu, tanya saja apa hubungannya. Siapa yang kasih tahu apa hubungannya dulu? Karena disayangkan justru larangan-larangan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka langgar. Larangan-larangan yang Allah larang mereka langgar. Ini menjadi perhatian jemaah sekalian, sangat diperhatikan. Jadi perhatian dan memperhatikan. Ini karena kenapa? Karena kita tidak belajar. Sebagian malas mempelajari dan mendengarkan arahan dan yang lainnya. Hanya ingin mendengarkan orang-orang yang justru orang tersebut tidak belajar, atau orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dukun, tukang sihir, paranormal,
yang justru bisa membatalkan keislamannya. Nauzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian berbahagia, di sini disebutkan, jadi asalnya tatayur itu ada syirik kecil kalau dianggap hal tersebut sebagai tanda kesialan atau sebab kesialan. Tapi kalau sudah diyakini bahwa hal tersebut bisa menimbulkan mudarat dan menolak bala, maka dia telah terjatuh pada syirik besar. Nauzubillah min dzalik. Karena mereka menganggap ada makhluk, ada kekuatan dari selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan mudarat dan menolak bala atau memberikan manfaat. Padahal nama Allah Subhanahu wa taala Ad-Dar An-Nafi. Jamaah sekalian berbahagia, di sini muallif penulis kitab ini menyebutkan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 131. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Juga artinya adalah sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Juga dalam surah Yasin ayat 19 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qalu ta'irukum ma'akum ain dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Utusan-utusan itu berkata, kemalanganmu itu, nasib sialmu itu karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberikan peringatan kamu bernasib malang? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Jemaah sekalian berbahagia, dalam ayat yang lain orang-orang musyrik mereka menganggap Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya itu pembawa sial. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadi wa in tusibhum sayyi'atu yatayyaru bi Musa wa man ma'ah ala innama ta'iruhum indallah walakin aktsarahum la ya'lamun. Kemudian apabila kebaikan datang kepada mereka, mereka berkata, ini adalah karena usaha kami. Ini adalah karena usaha kami. Ketika mereka mendapatkan kesuksesan, justru mereka mengatakan ini karena hasil dan kehebatan kami. Jangan sampai seperti Qarun, ini karena saya hebat, saya dapat harta, sehingga Allah menenggelamkan dengan hartanya. Nauzubillah min dzalik. Saya sukses karena jagonya saya. Nauzubillah min dzalik. Makanya kita harus senantiasa mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah ilmu saja jemaah sekalian, malaikat mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat saja mengatakan, subhanak, ya Allah, maha suci Engkau ya Allah. La ilma lana illa ma 'allamtana, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang Kau ajarkan kepada kami. Jangan sampai kita merasa hebat dengan ilmu kita, merasa hebat dengan kesuksesan kita, bisnis kita. Allah yang telah memudahkan semua itu. Lalu kenapa justru ketika diwajibkan zakat kita tidak melakukan zakat? Siapa yang menurunkan air hujan? Siapa yang menumbuhkan tanaman-tanaman? Siapa yang menumbuhkan padi kita? Buah-buahan yang telah kita tanam. Kita cuma berusaha untuk menanam bibitnya, menanam yang lainnya. Siapa yang menumbuhkan? Allah yang menumbuhkan jemaah sekalian. Kita cuma menanam saja. Allah menurunkan dengan air hujan, yusqa bima'in wahid, dengan satu rasa. Tapi hasilnya apa? Berbagai macam rasa. Ada yang kita rasakan manis, asam, kecut. Padahal dengan satu rasa yang Allah turunkan air hujan tersebut jemaah sekalian. Sungguh kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Namun kenapa kita masih saja
sebagian tidak mengeluarkan zakat, tidak bersedekah, padahal semua telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in tusibhum sayyi'atun, namun jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan pengikutnya. Ini gara-gara kamu Musa sama pengikutmu kami sial. Gara-gara kau je ini kayak sebegini. Kami sial gara-gara kau ini. Nah, ini tidak boleh jamaah sekalian berbahagia. Tidak boleh. Ini Allah tegaskan di sini bagaimana orang musyrik terdahulu menganggap kesialan itu kepada Musa. Ya, mereka sudah mendapatkan bencana justru ini gara-gara kau Musa. Kemudian Allah mengatakan ala innama ta'iruhum indallah. Ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, namun kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Dan jamaah sekalian berbahagia, sesungguhnya di dalam Islam tidak ada yang namanya kesialan kecuali kemaksiatan, kecuali akibat dari kemaksiatan kita. Dan tidak ada keburukan kecuali karena dosa kita. Dan Allah telah pertegas dalam ayatnya dalam surah Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Hanya sebagian kecil jemaah sekalian berbahagia, Allah Subhanahu wa taala ya menegur kita disebabkan karena sebagian dosa kita. Namun seandainya Allah Subhanahu wa taala ingin menghukum kita karena semua dosa-dosa kita, tidak ada yang tersisa di dunia ini jemaah sekalian. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Seandainya Allah Subhanahu wa taala ingin menghukum manusia karena semua dosa-dosanya, tidak ada yang ditinggalkan satupun di dunia ini. Namun Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan, menegur kita hanya pada sebagian tempat atau mungkin pada sedikit masalah kita. Ketahuilah itu juga disebabkan karena dosa kita. Oleh karena itu jamaah sekalian, kenapa kita diminta untuk beristighfar, dan ini sudah sering kita ulang-ulang. Makna istighfar artinya apa? Kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosa kita. Yang kedua, kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari dampak dari dosa tersebut. Karena dosa itu punya dampak. Makanya dalam bahasa Arab disebutkan juga dengan nama adzam. Dzam itu sebenarnya dari kata dzam artinya ekor. Jadi orang yang punya dosa itu dia dosanya terus mengikutinya. Ada dampaknya. Makanya kita minta kepada Allah istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Inilah perbedaan istighfar dengan taubat. Istighfar itu yang memperbanyak istighfar, ya Allah ampuni, ya Allah tajawaz anni, ya Allah ya ampuni kami, sembunyikan dosa-dosa kami, tutup dosa-dosa kami ya Allah, dan jauhkan kami dari dampak dari dosa tersebut. Taubat, kembali kepada Allah. Makanya kita harus senantiasa introspeksi diri jamaah sekalian berbahagia. Berapa kali kita beristighfar dalam sehari? Padahal begitu banyak dosa-dosa kita. Dosa penglihatan kita, dosa pendengaran kita, kaki tangan kita. Namun sungguh sangat sedikit istighfar kita jamaah sekalian berbahagia. Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam istighfarnya dihitung oleh seorang sahabat sekali duduk itu 70 sampai 100 kali. Padahal telah diampuni dosanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang telah lalu maupun akan datang. Lalu bagaimana dengan kita jamaah sekalian berbahagia? Hendaknya di waktu-waktu kita sendiri, waktu-waktu kita menunggu ya pembeli dan sebagainya, di waktu kerja kita mencangkul atau yang penting bukan tempat-tempat yang bernajis, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau lisan ini sudah terbiasa dengan istighfar,
maka akan terjauhkan dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, kesialan yang kita hadapi itu disebabkan karena dosa kita. Dan Allah telah menegur kita, dan kita syukur kepada Allah jamaah sekalian berbahagia kalau Allah telah tegur kita. Dan kita mau kembali kepada Allah, dan kita telah merasa ini disebabkan karena dosa kita. Kenapa jamaah sekalian? Karena ada orang-orang yang dibiarkan dengan dosa-dosanya. Jangan kita kira, menyangka bahwasannya mereka adalah orang-orang yang lari dari Allah, meninggalkan perintah Allah, dan sibuk dan terjerumus dengan kemaksiatan, tenggelam dengan kemaksiatannya, dan tidak ada masalah yang dihadapi kecuali sedikit, dan kita menyangka bahwasannya dia mendapatkan kenikmatan. Fa'lam innama huwa istidraj, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ini memang istidraj jamaah sekalian. Kalau kita selama ini punya banyak dosa tapi tidak ada masalah yang kita dapati, baik-baik saja yang kita dapati, mungkin ini istidraj. Kita khawatir istidraj jamaah sekalian berbahagia. Makanya kita harus senantiasa menjaga zikir pagi petang kita, ada istighfar di situ, sayyidul istighfar. Dengan istighfar kita akan menahan amarah kita, emosi kita. Tidak sedikit kita dengar terjadi sedikit gesekan perkelahian, saling membunuh. Sempat kami dengar juga tadi ada yang saling baku parang lagi. Ini karena kita tidak mengontrol diri kita. Kita tidak menjadikan syaitan adalah musuh kita yang nyata. Ketika ada kita susah mengendalikan emosi, langsung beristighfar, beristi'adzah, wasta'idz billah. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kerusakan di mana-mana, terjadi perceraian baru beberapa bulan, baru beberapa tahun. Ini karena emosi tidak terkendalikan. Terjadi perceraian, sudah menyesal setelah itu. Karena itu kita tidak berusaha menahan. Dan tentunya jamaah sekalian, hati kita ini lemah, sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun itu jamaah sekalian, bagaimanapun dia sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengatakan, ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah. Hai sekalian manusia, kalian itu sangat butuh, fakir kepada Allah. Itu yang kita katakan dalam zikir kita, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatain. Ya Allah, janganlah engkau tinggalkan aku bersama urusan saya walaupun hanya sekejap mata. Kami butuh kepadamu ya Allah. Dari persoalan kecil sekecil apapun, apalagi persoalan sangat besar, kita menyandarkan kepada diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatayur ini termasuk kesyirikan. Kenapa jamaah sekalian? Karena dia mengantungkan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sebab yang bukan sebab syariat dengan sesuatu sebab, bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian berbahagia. Bahkan juga dalam hadis sebutkan, dikatakan la sofar, tidak ada sofar. Apa itu sofar jamaah sekalian? Salah satu pengertiannya sofar di sini, tidak ada keyakinan, tidak boleh kita meyakini bulan Safar itu bulan sial. Karena ada orang di zaman dahulu jamaah sekalian, dia cari tanggal-tanggal. Kalau bulan Safar tidak boleh menikahkan anaknya. Tidak ada hari yang tidak baik jamaah sekalian, semua hari yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang pernah karena melihat kitab-kitabnya, dia punya kitab sendiri Muslim. Ternyata setelah dia cari-cari tanggal 30 yang jadi, padahal tanggal tua. Ini jamaah sekalian ya, justru tanggal tua di situ orang butuh-butuhnya, mungkin terutama orang-orang yang gaji bulanan. Jadi sepi jadinya. Karena dia khawatir justru kalau saya tanggal itu tanggal yang kurang bagus. Kenapa bukan tanggal baru? Ya orang bisa agak lapang untuk datang dan sebagainya. Ini justru menyayangi menyalahi, memang menyalahi akal jamaah sekalian, menyalahi fitrah. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita jamaah sekalian dan menguatkan tawakal kita kepadanya, dan kita senantiasa
mendapatkan bimbingan dan keistiqomahan sampai kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis solihin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.